Selalu pakai katanya, tetapi karena memang apa yang gue kasih di podcast hari ini itu adalah semua apa yang telah gue alami. Berdasarkan. Halo Rapsmania, balik lagi di program Rapstalk. Nah, kali ini rapsid.com bersama dengan Pratiwi Inarai. Pratiwi Nara, dipanggil Tiwi. Jadi dulu Tiwi ini, kalau kalian yang belum tahu ya, Tiwi itu sebenarnya dulu vokalis. Bandnya namanya Titu ya. Itu beda di nasib ya. Beda di nasib. Jadi Tiwi adalah Momon Fitness ya. Momon Fitness. Dulu, apa sekarang masih Momon sekarang Fitness juga? Pensiun ya. Pensiun ya. Nah, ini menarik nih, Wi. Jadi sesuai dengan tema pembahasan kita kali ini. Iya, bener banget. Jadi dulu tuh kan gue juga follow lu juga follow gue kan. Iya, jadi follow aja. Jadi begini dong. Begini ya. Soulmate nih, ya kan. Ternyata akhir-akhir ini ya, semenjak mungkin gue perhatiin semenjak COVID kali ya. Ya, semenjak COVID. Tuh ada transisi tuh di Instagram lu. Oh, ya kan? Perhatiin banget. Asli, gue perhatiin. Lu perhatiin tapi nggak like ya? Gue like, kalau yang bagus gue like. Like ya. Iya, kalau yang bermanfaat. Kebanyakan nggak di like. Kebanyakan nggak. Ya, enggak. Gue like-nya pakai akun sportisi soalnya. Oh iya benar. Gitu. Oke, Wi, sebenarnya ada nggak sih alasan tertentu kenapa akhirnya lu transisi nih dari yang tadi bodybuilding sekarang lebih ke fungsional di Instagram lu? Sebenarnya karena dulu kan memang bodybuilding banget ya. Iya betul. Zaman old. Ya, sebenarnya bukannya tidak bagus, tetapi karena semakin kesini kan fitness itu kan makin lama makin berkembang. Yeah. Nah, di mana pada saat itu gue cobain tuh Bul, latihan bosu. Bosu apa coba? Ini belum tahu nih. Kan kita bosu yang bulet. Bukan bosi ya? Bukan, kalau bosi ngebosi kalau itu. Ini bosu nih. Kalau bosan beda lagi ya kan. Hubungan dong. Oh, ya, aduh. Oke, lalu dong ya kan. Balik ke bosu. Ya bosu. Jadi kalau bosu yang ada yang bulat gitu, kayak donat gitu, tapi dia melengkung di atas, jadi nggak datar. Bawahnya flat ya? Bawahnya nggak ngelengkung. Bawahnya flat, tapi di atasnya melengkung. Terus ada namanya kettlebell, terus ada namanya viper, ya kan, ada namanya banyak lah alat fungsional mungkin yang bisa kita lihat ada di sosial media. Nah dulu itu badan gua kayak robot. Oh, gimana nih, Bro? Jadi kaku, mau kaku, agility, langkah ke sana ke kanan ke kiri, kemudian ternyata nggak fleksibel. Nah, sampai suatu ketika adalah karena I'm the trainer, aku seorang trainer ya. Sorry, jadi bahasa Inggris dikit dong ya kan. Jadi karena memang aku tipe orang yang mau belajar. Oke. Kok gue sih? Ya terserah lu lah. Terserah lu, dan suka-suka gue kan. Ya kan lu yang gue diwawancara ya, suka-suka gue kan. Jadi lebih kepada memutuskan untuk belajar, tapi bukan berarti gue tidak ngangkat beban, gue tetap ngangkat beban gitu. Jadi lebih belajar sama apa sih namanya strength, apa namanya agility. Agility itu berarti kita kayak pemain bola, kelincahan, namanya agility. Apa sih namanya flexibility, badan kita fleksibel, karena mobility, banyak banget komponen fitness. Karena gini, otot rangka itu perlu kita latih. Oke, otot rangka. Dari atas sampai bawah ya kan, otot rangka. Tapi setiap hari itu kan kita punya ruang gerak nih. Lu pasti bergerak dong tiap hari, ke kanan, ke kiri, ngangkat barang belanjaan, apa kayak ngangkat galon atau gimana. Nah, disitulah fungsi namanya mobilitas dan fleksibilitas. Nah, kenapa orang tiba-tiba nanti posturnya ada yang naik satu, atau nanti tiba-tiba badannya sakit, skoliosis, kemudian kiposis karena dia sering begini ya kan. Terus nanti tiba-tiba pinggangnya sakit atau lututnya sakit. Nah, itu terjadi karena memang rentannya mobilitas dan fleksibilitas kita juga. Stretching, fungsional. Nah, makanya gue lebih kepada mempelajari semuanya. Oh, ternyata ngangkat beban doang nggak cukup. Kita harus ngelatih kelincahan kita, kita harus ngelatih kita punya strength, kita ngelatih punya balance, kita harus ngelatih kita punya core, endurance. Nah, endurance dalam artian lu kalau lu suruh deh, lu latihan sprint deh, pasti bengek kan? Iya, capek tuh. Karena apa? Untuk ngebentuk endurance itu nggak mudah. Kebanyakan, maaf banget ya, kebanyakan mungkin dari orang mungkin ngira, kalau lu ngira jangan kardio, ntar kurus. Banyak tuh, banyak di luar yang ngomong gitu. Kebanyakan
dulu mindset gue juga begitu, nggak boleh kardio gitu kan. Kardio itu adalah bukan dalam artian bukan buat ngurusin. Jadi apa nih? Bukan maksudnya pondasinya bukan kurusin juga, tetapi lu ngelatih kayak punya otot jantung. VO2 max. Yes, otot jantung lu. Jadi ngelatih cardiorespiratory. Karena jantung tuh punya otot ya. Iya, otot jantungnya. Karena kan terkadang orang nggak tahu nih maksimal heart rate-nya berapa. Nanti tiba-tiba dulu gue jalan aja, heart rate gue udah 130 atau 140 jalan aja. Gimana kalau lari? Itu termasuk tinggi tuh ya? Iya. Berarti lu punya otot jantung tuh yang kurang bagus gitu loh. Karena gue nggak pernah kardio. Jadi lu ngangkat dulu ya? Jadi pada saat itu gue makan banyak, gue coba latihan strength endurance memang. Jadi kayak jantung tuh kayak naik otak ya kan, capeknya setengah mati pas pertama-tama. Itu gue cek fat gue dari berapa persen tuh turun sampai hampir 4%. Karena kan kita ada, gue ada alat, maksudnya cek Tanita kan di tempat gym. Gue cek di situ dan gue coba program maksimal training, maksimal strength. Nah sebenarnya adalah kembali lagi gue cobain semuanya di badan gue sendiri. Jadi pertama itu adalah kita harus ngelatih namanya kita punya stabilisasi. Stabilisasi itu kayak pondasi kita. Nah di atas stabilisasi kita harus ada namanya endurance. Jadi stability pertama nih. Iya, stabilisasi, endurance. Di atasnya baru kita naikin namanya kita punya strength. Strength. Kan ada maksimal strength. Baru kita naikin namanya power. Ini gue penasaran nih. Sebenarnya untuk melatih improve keempat skill ini ya, itu sebenarnya dibuktiin berapa lama sih kalau lu pribadi nih? Gue sih ngelatihnya karena memang tipenya yang memang mau belajar ya gitu. Karena gue lihat pondasinya adalah kok gue punya badan yang mungkin berotot ya, tapi kok gue nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya gue nggak bisa gerakan kayak flexibility, atau lincah kayak orang, badan gue kaku banget gitu kan. Ngelatihnya sih memang nggak begitu cepat, karena kan gue berapa satu tahunan lebih ada. 1 tahun? Yes. Tapi lo harus belajar. Jadi gimana sih, mungkin kalau lo lihat Instagram gue main kettlebell, karena memang gue ngambil sertifikasi dan memang ternyata tuh enak banget. Nah ternyata main kettlebell itu banyak banget ototnya yang kerja, Bul. Jadi lo kalau mau tune, naikin otot sama langsung dapat burn-nya, itu satu alat cukup. Kettlebell. Iya sih, kalau misalkan gue lihat ini penglihatan gue ya orang awam ya. Itu kettlebell tuh kayak mengkolaborasikan antara lu weight training juga, lu juga cardio juga. Makanya bisa sekaligus ya. Karena kan kettlebell dia ada yang 8 kilo, 10 kilo, 12 kilo, dari 4 kilo kan, 4, 6, 8, 10, dia biasa kelipatan 2. Kelipatan 2? Nah, kalau di luar negeri kan biasa LBS sebutannya. Iya, betul. 20 kilo ada. Jadi kalau sebenarnya naikin misalnya kayak clean and snatch, itu kan shoulder lu gerak nih. Kemudian lu punya hip, ngangkat. Gitu. Jadi kalau lu punya mobility hip yang kaku, ya lu pasti untuk hand to hand, kayak misalnya kettlebell kan kalau lu lihat Instagram gue dia kan ada hand to hand kan. Masa gue berdiri praktekin kan hand to hand. Satu. Tapi kalau lu punya koneksi yang kurang bagus, koordinasi yang kurang bagus, pasti lu kaku. Bisa kelihatan sih, ngerasain juga. Nah, nanti salah satu postingan lu juga yang menarik perhatian gue. Lu jiggle tuh kettlebell. Juggling. Lu juggling kan. Ya itu ada tekniknya semua. Gua aja cuma swing kettlebell tuh menurut gua pasti kaku karena gua juga jarang kan. Nah, itu lu ngelatih juggling kettlebell tuh berapa lama, Wi? Itu susah banget loh. Susah banget, dan itu pun juga gua belum soft banget ya, tapi gua pelajarin terus. Pertama tuh gua ngelatih tekniknya sampai 1 hari doang. Besoknya 1 hari belajar, besoknya gue coba belajar lagi, dipoles terus. Gitu. Total lu latihan berapa hari? Tiap hari sih gue latihan. Tiap hari latihan. Sampai lu bisa kayak gitu deh, kayak yang di Instagram lu. Sampai bisa kayak gitu sih gue belajar tekniknya, sampai biru-biru dulu tangan gue. Serius lu? Iya. Karena kan lu pada saat snatch kan dia kena di sini kan. Iya. Gitu. Itu lu kok nggak kapok lu sampai biru-biru gitu, Wi? Ya karena menurut gue adalah gue harus bisa keluar dari zona nyaman gue. Oke. Gitu. 420 dong. Ya, zona nyaman kan. Sembilu. Aduh, langsung nyanyi. Ya dulu. Bukan masa lalu ya, Bro. Nanti copyright tuh nyanyi. Jangan ya. Jadi kayak misalnya contoh kenapa sih kita namanya mungkin yang gue terapin itu adalah kita ngambil pondasi jangka panjang.
Jangka panjang tuh seberapa panjang nih? Iya, untuk ke depan. Oh, oke, untuk ke depan. Jadi sampai hari tua lah ya. Ya, gitu seperti gue bilang adalah lu dengan lu harus melatih namanya semua komponen fitness. Setidaknya lu tidak bisa melatih 100%, setidaknya berapa persen ada. Oke, berarti sekarang lu udah ngerasain improve ya dari sebelumnya just bodybuilding aja. Sekarang udah merambah ke apa fungsional ya? Fungsional, kemudian kayak ngelatih namanya gue punya tadi balance. Gue coba kayak pistol squat ya kan di atas bosu itu mesti gemetar banget. Itu ya. Kemudian kalau lu ada namanya plyometric. Plyometric yang pakai box lu harus bisa sampai 3 itu harus. Lompat tinggi. Iya, lompat tinggi. Itu namanya maximal strength. Oh, oke. Iya benar sih karena kan tumpuannya kita harus di awal harus ngeluarin tenaga penuh ya. Dan terkadang untuk naiknya kalau misalnya benar-benar teknik lu naiknya harus soft, mendatar soft, bukan pakai pelantar ya, bukan bek. Orang kan kadang tapi harus soft benar-benar pakai paha kuat tricepnya. Itu. Iya, menarik ya. Jadi di Instagram TV ini kalau buat teman-teman yang pengen belajar juga ya, belajar fungsional, cek kepoin aja Instagram TV di mana TV? TV54. TV54. Iya, belajar dari misalnya yang gue tahu tuh adalah waktu itu pernah ini sharing doang. Jadi gue punya bahu gue digininya sakit. Waktu itu. Akhirnya gue ada namanya SMR, Self Myofascial Release, yang rumble roller. Ya kan, rumble roller, gue coba release otot gue. Release. Kemudian gue pakai SMR, gue stretching terus. Nah di situ gue udah mulai belajar namanya gue kardio. Nah, jadi di sini nih fungsi kardio sebenarnya. Pada saat lu habis latihan, terjadi namanya penumpukan asam laktat di dalam badan lu. Menarik nih. Jadi misal lu latihan bahu nih, lu nggak ada stretching, ya kan? Udah habis latihan udah tinggal aja. Badan itu selalu gue bilang badan itu adalah jauh lebih pintar dari yang kita bayangkan. Sangat jauh lebih pintar dari kita bayangkan gitu. Kalau kata-kata pepatah apa? Musuh terbesar diri sendiri, benar nggak? Betul banget. Jadi pada saat itu sakit banget. Itu namanya penumpukan asam laktat di dalam badan kita. Sakitnya tuh kayak gimana ya? Karena gini, kalau lu misal latihan bahu hari ini, lu nggak ada stretching setelahnya. Besoknya atau lusanya latihan lagi. Lama-kelamaan dia akan numpuk. Tidak terjadi tersuplai seluruh oksigen ke dalam seluruh badan lu. Tapi soalnya gini Wi, ini susah nih ngebedain nih antara DOMS sama asam laktat nih. Beda. Cara bedain ngerasain sakitnya. Kalau ngilu beda, kan ngilu. Oh ini ngilu ya? Kalau gue waktu itu ngilu. Oke. Ya kan, kalau lu DOMS kan biasanya 2 kali 24 jam ya, atau 3 kali 24 jam udah selesai. Tapi kalau lu lebih dari itu harus kemungkinan ya. Jadi jadi pada saat itu gue stretching, gue release ya, gue release otot gue stretching, tetap nggak bisa. Akhirnya gue coba kardio. Kardio jalan cepat aja terus, jalan cepat. Jadi gue nggak lihat waktunya, tapi gue lihat intens, jarak. Oh, lu lihat jaraknya. Terus gue tiap hari jalan cepat. Terus gue coba lari, udah mulai bisa lari kan. Paru-paru gue enak banget, katup jantung gue. Nah setelah itu udah nggak sakit lagi Bu sampai sekarang. Udah ada tuh penumpukan asam laktat tuh. Jadi pada saat latihan kenapa pentingnya kita kardio? Supaya namanya cooling down. Kalau orang bilang cooling down, kalau kami bilang cooling down karena dia menyuplai seluruh oksigen ke seluruh tubuh. Make sense. Jadi better buat teman-teman habis latihan, better setidaknya sebelum, before and after stretching. Stretchingnya jangan. And then stretching tuh minimal tahan 30 detik sampai tarik sampai stretch. Nah ini nih, gue juga penasaran nih, itu better mana nih antara static stretching apa dynamic stretching gitu? Kalau static stretching kan lo ngelakuin sendiri ya. Kan static kan kayak cuma diem aja kan, kan. Kalau dinamis tuh kayak lebih lo gini kan dinamis ya. Semuanya sebenarnya dua-duanya bagus ya. Tapi kalau misalnya event kalau lu mau, gue belajar dari pengalaman gue ya, kayak mau latihan shoulder, setidaknya ngelakuin dynamic stretching kayak ngebuka bahu, tapi jangan begini-begini, tapi ini dibuka nih. Ngelatih rotator kaki kita kan. Kemudian pentingnya ngelatih namanya shoulder mobility. Setuju. Ya kan. Betul. Karena biar otot tuh siap untuk eksersis inti gitu kan. Makanya dulu gue nggak pernah banget stretching. Oh itu habis latihan, ya? no ilmu ya dulu ya?
Kata orang pernah aja sama sekali. bro science. Kata orang selalu Bro pakai science. katanya. Tetapi karena memang apa yang gue kasih di podcast hari ini itu adalah semua apa yang telah gue alami. Berdasarkan experience. Yes, dulu gue sakit pinggang sebelah kiri doang. Oke. Ternyata gue punya hip mobility kaku karena mobility gue jelek. Iya. Akhirnya gue belajar stretching, gue latihan mobility terus. Sekarang udah nggak sakit lagi. Wih, itu dia. Jadi impactnya banyak sebenarnya. Impactnya banyak. Gila, ini podcast hari ini berbobot teman-teman. Cedera itu bisa terjadi kapanpun. Iya, setuju. Nah, kita harus menghindari namanya kita cedera. Nah, kita bisa latihannya pada saat kita angkat beban berat, kita punya hip mobility kaku, misal contoh deadlift. Iya. Ya kan? Pada saat hip mobility lu kaku, di pinggang dong berarti. Betul. Yang sebenarnya ngangkat sebenarnya jadi dia akan ambil otot yang nggak seharusnya diambil. Contoh deh squat deh. Benar, iya. Oke. Squat pasti yang naik pasti pinggang duluan nanti. Kalau dia punya hipnya nggak mau, karena dia hipnya nggak bisa nih. Yang lain dong kerja, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa. Iya. Jadi akhirnya dibantu sama otot yang lain. Karena si hip ini nggak maksimal, nggak optimal. Benar banget. Akhirnya cedera. Iya. Makanya even gue selalu bilang kalau sama teman-teman gue atau misalnya yang nanya, jangan takut, jangan malu kalau beban ringan. Betul. Pelajarilah you punya postur, form yang benar supaya apa? Pada saat kita dijadiin habit, itu akan jadi habit lu beban-beban berat tapi dengan form yang tidak benar, maksudnya tidak tepat, ya kan? Tidak tepat. Nah itu akan membuat postur lu jadi tambah parah. Setuju banget, wih. Betul. Contoh orang yang punya badan begini, yang dilatih kelebihan terus, gimana cara badannya mau bisa tegak gitu. Banyak kalau ngomong kayak assessmentnya gitu lebih itu ribet ya. Kita harus buka kelas sendiri. Kayak ada yang hipnya naik satu, ya kan kalau di belakang, terus shouldernya tinggi satu, ya kan. Terus dia gampang dia dominan kanan dengan kiri, gitu. Ada solusinya tuh. Apa? Pijat kerotak. Oh iya benar, pijat kerotak. Iya. Itu tuh pijat kerotak. Kayaknya mau buat ini nih, lu mau buat itu? Gak berani gue. Enggak, lu mau buat usaha itu? Aduh, ada tuh kan. Iya ada pijat kerotak, lagi booming. Nah ini bicara lagi soal next ke depannya nih, Wian. Tadi menarik banget ternyata itu alasan lo gitu kan. Ya. Jadi pengen improve your body. Yes. Kan? Nah nanti ke depannya nih, Wi, lo kan ngapain lagi? Karena yang gue tahu ya, lo akan kayaknya nggak akan ngelanjutin di bodybuilding ya, gitu kan? Kalau untuk sekarang sih nggak ngelanjutin di bodybuilding, tapi nggak tahu kalau nanti ya. Betul banget, karena kita nggak tahu nih kita ke depan gimana. Tapi ke depannya nanti rencana lo, plan lo akan seperti apa dan ngapain aja sih di dunia, di industri fitness yang gede ini nih? Planning saya sebenarnya adalah saya ingin memberikan kepada seluruh masyarakat fitness bahwa kita boleh latihan beban. Saya juga masih main beban, gue juga masih main beban lah. Harus dong. Harus lah gue main beban ya kan. Kalau nggak main beban semuanya. Tapi even pelajarin adalah you punya balance, you punya core, you punya endurance. Perbanyak sebelum dengan sesudah harus ada stretching. Belajar latihan flexibility supaya badan kita nggak kaku. Oke, setuju. Kalau badan kaku kan lucu ya kadang ya. Bener, gitu. robot banget. Robot banget ya kan. Jadi kalau orang yang punya flexibility nggak bagus dikasih untuk gerakan fungsional pasti kaku. Oke. Iya, itu gue belajarnya tuh ini banget. Waduh, termotivasi ya tuh. Semoga teman-teman termotivasi nih yang denger ya. Oke, Wi. Mungkin itu dulu, nanti kita lanjut. Ya, nanti kita lanjut lagi di topik selanjutnya. Di topik selanjutnya nanti kita bahas mungkin lebih mendalam lagi. Nanti kalau mau request topiknya bisa request komen ya di Reps ID. Nanti kita akan nanti saya akan kasih tahu bahannya. Mungkin nanti kalau misalnya mungkin gerakan-gerakannya apa untuk yang pemula, ngelatih balance gimana sih, untuk tahu form kalian tuh gimana sih. Nah, nanti kita akan bahas tentang namanya pondasi. Ya. Oke, betul tuh. Pondasi dari bawah, telapak kaki itu sangat mempengaruhi kamu untuk bisa naik ke atas untuk mempengaruhi postur kamu. Jadi di bawah pondasinya nih gimana? Ada namanya flat foot. Oh iya betul. Supination, ya kan? Iya, betul. Ya. Kalau salah ada 3 ya, ada 3 jenis. Telapak kaki ya. Ya, telapak kaki. Nah, itu akan mempengaruhi you punya postur. Nanti kita akan rilis ototnya di mana. Kamu akan tahu bentuk badan kamu gimana, ya kan? Penasaran kan? Yes. Makanya tungguin di episode selanjutnya. Selanjutnya dengan materi yang berbeda. Nah, itu dia. Thank you so much Dewi atas waktunya.
Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel Reps dan juga follow Instagramnya. Di mana? Di Tiwi 54. Oke. Sampai jumpa di Reps Talk berikutnya. Dadah semuanya. Bye.